Haleluya, puji nama Tuhan. Dengan bunyi sangkakala, ibadah pada sore hari ini, ibadah praise and worship dimulai dengan menyambut Bapak Ibu Saudara dan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat sore Mon Hermon. Shalom. Haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali di tempat ini dengan Bapak Ibu dalam ibadah praise and worship pada sore hari ini. Saya percaya dalam pujian dan penyembahan Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Melawat mengurapi setiap kita. Amin. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita satukan hati kita mau berdoa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan pada sore hari ini menyembah Engkau Bapa. Kami bawa pujian kami yang terbaik Tuhan pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan, hati yang rindu memuji menyembah Engkau Tuhan. Memberkati ibadah pada sore hari ini. Dari awal pertanyaan pada akhirnya Engkau hadir di tempat ini, melawat mengurapi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami buka ibadah pujian penyembahan pada sore hari ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dalam hadiratnya Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadiratnya Tuhan. Layaklah Engkau disembah Tuhan. Layaklah Engkau dipuji Tuhan Yesus. Kami sanjung Engkau di tempat ini Tuhan. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat, segala kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapa, kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami bawa pujian kami yang terbaik sore hari ini Tuhan. Kembali katakan, Bapa kami datang Tuhan. Bapakku datang, katakan, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sepakat katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan bagimu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, di hidupku Tuhan, di
Bapa-Ku datang menyembahmu di sini. Kami percaya Tuhan, Ku percayakan ada bagiku. Sama-sama kita bangkit berdiri, sepakat katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. amin. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat tanganmu, katakan, Ku nyanyi haleluya. haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. kami nyanyikan bagimu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku Tuhan, Di hidupku, oh Tuhan, terima kasih Engkau ajaib, Engkau dahsyat, perbuatanmu ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami nyanyi haleluya. Yesus Tuhan. Oh, Sepakat katakan, tak usah ku takut. Ya, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. amin. Tak usah ku bimbang, Ya Kau Tuhan. di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab Kau beserta dengan kami Tuhan. tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Cuma Tuhan katakan, ku nyanyi haleluya. Kami akui kehebatanmu Tuhan, Kau hebat, ajaib. Kami nyanyikan bagimu. We sing hallelujah. Sungguh Kau ajaib,
Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku Tuhan, di hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau ajaib. Terima kasih glory bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus. Biar basikiara bala-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 bala. Biar basikiara bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Biar basikiara bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau melawat, mengurapi setiap kami Tuhan. Dengan pengurapan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Yesus. Haleluya. Glory bagimu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan. Layaklah Engkau terima glory. Haleluya. Kami bawa hati menyembah Engkau Tuhan. Kami bawa hati menyembah Engkau Tuhan pada sore hari ini Bapa. Karena hanya Engkau yang layak kami sanjung. Hanya Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terpujilah Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku segala pujian bagimu ya Tuhan. Katakan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin, amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Amin. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Segala hormat hanya bagimu Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya, hanya bagimu Tuhan. hanya Kau yang layak ku agungkan. Lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu Terima kasih Tuhan Yesus. terpesona. Terima kasih Segala Tuhan. pujian
Yesus yang selalu membuat terpesona. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Kau yang layak kuat. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Kau Allah yang besar. Engkau ajaib Tuhan. Yesus yang selalu terpesona. Segala pujian Bagimu ya, hanya Engkau Tuhan Yesus hanya Kau yang layak kuat. Sama-sama katakan, Kau Allah yang amin. ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, Hanya Kau yang layak ku agungkan. tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sorakan Haleluya. hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Amin. Hanya Engkau yang layak kami sanjung di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Di dalam Haleluya. nama Tuhan Yesus, kami siap bersorak-sorak bagimu. Bersama-sama kita katakan. Amin. Bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu bagi Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini? Amin. Sederhana, orang yang bersuka cita kelihatan banget dari senyumnya saudara ya. Coba kasih salam dulu kanan kirinya, bilang Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Baku rapat di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon. Sama-sama katakan, mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan. Lihat kanan kirinya Bapak Ibu Saudara, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama menari bagi Tuhan, karena hanya Dia yang layak ditinggikan. Yeay! Yuk sama-sama kita mau menari bagi Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sama-sama katakan, oh, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Bilang samping kanan kirinya katakan, bila saudara seiman hidup dalam kesatu. Sekali lagi kita katakan, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Yeay, yes. Dan betapa eloknya. Bilang samping kanan kiri kita katakan, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala Harun, sama-sama. Baku rapat di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon, mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan,
Bapak Ibu Saudara, kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Indahnya dan betapa eloknya. Eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Ayo sama-sama kita angkat tangan kita katakan bakurapan di kepala Harun yang kejangkutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Lihat kanan kiri saudara, katakan telah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kehidupan untuk selamanya. Sekali lagi kita mau katakan pujian ini, bakurapan di kepala Harun. Terima kasih Tuhan, bakurapan di kepala Harun yang kejangkutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon. Kami percaya Tuhan mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan. Yuk sama-sama katakan, agar berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa. Sekali lagi sama-sama katakan Bapak Ibu Saudara, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kita bersuka cita sore hari ini. Amin. Amin. Kasih tos lu kanan kirinya, katakan Yesus dahsyat. Yesus Minimal dahsyat. 5 orang kasih tos keluar dari bangku, katakan Yesus dahsyat, dia luar biasa. Amin. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, kau ajaib. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Angkat tangan yuk, angkat tangan, katakan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Yesus dahsyat. Haleluya. Lagi katakan, Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha Kuasa. Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Angkat tangan yuk, katakan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala Segala kuasa tunduk dalam namamu Tuhan. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan
serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia luar Biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Saya rindu mendengar suara jemaat Tuhan. Katakan, serukan namanya semua. Yesus Tuhan Raja, segala. kuasa segala. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia luar biasa. Perkasa, Lebih keras katakan. nama Sama-sama katakan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Tuhan. Dia Luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama Yesus. Yesus Nama di atas segala nama. Namamu di atas segala-galanya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, saudara? Sebelum kita duduk, bilang samping kanan kirinya, Tuhan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Yuk berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Kita percaya sungguh sukacita kalau kita ada di dalam pujian dan penyembahan. Dan saat ini saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita minta biarlah Tuhan bersabda bagi setiap kita. Amin. Tuhan menyatakan isi hatinya bagi setiap kita. Kembali kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ini menjadi doa kami kepadamu. Ku tidak takut. Katakan sama-sama, sebab Engkau yang bersama kami. Sebab Kau bersama. Kami tidak bimbang Tuhan. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berkata kepada Dia, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin, amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sambil kita mengangkat kedua tangan kita katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberikan kami kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Yesus memberikan kami kemenangan. Yesus memberikan kami kemenangan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari naikkan syukur.
sembahmu padanya, naikkan pujianmu kepadanya. Yesus, 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 Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah yang baik, Kaulah yang Tuhan Yesus, kami sembah, haleluya. kami sembah. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ini yang kami percaya Tuhan. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kelepasan. Kelepasan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kemenangan Kau sediakan bagi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Urapi setiap kami agar dengan kuasa Roh Kudus kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya disampaikannya firman, disembuhkannya yang sakit. Disampaikannya firman, dibebaskan yang terbelenggu. Disampaikannya firman Tuhan. Kami percaya ada kelegaan bagi setiap kami. Kami berjanji mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya bagi satu nama, Yesus Kristus, tempat yang maha tinggi. Maka setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berkata amin. Sekali berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Saudara bersuka cita hari ini? Ya saudara ya. Kalau kita bersuka cita pasti kita senang memuji dan menyembah Tuhan. Kalau di tempat ini saudara gak boleh malu-malu. Apalagi pendeta yang khotbah di tempat ini gak boleh malu-malu saudara. Ya apalagi kalau udah nyanyi bak urapan di kepala Harun. Ya kalau enggak dengan penuh sukacita dan penuh semangat kayaknya ada yang kurang. Ya, nah untuk itu saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya kena percaya waktu kita tadi memuji menyembah Tuhan, seberapa banyak kita yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Wow,
ya. Kalau Tuhan hadir maka perkara-perkara yang dahsyat itu terjadi. Kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita dan saya percaya dia ada di tengah-tengah kita, maka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Kalau ada jalan-jalan yang hari-hari ini salah, Tuhan ubahkan menjadi jalan-jalan yang benar, saudara. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan, siap dengar firman Tuhan? Yang siap dengar firman Tuhan, katakan haleluya. Tentunya yang pertama, terima kasih. Saya terus mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala di tempat ini dan Ibu untuk saya boleh menyampaikan renungan atau kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Saudara siap ya? Ya, saudara, penting sekali kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena tidak bisa tidak, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan atau pendengaran akan firman Kristus. Artinya semakin sering sesuatu kita dengar, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Tahu saudara, beberapa tahun yang lalu ada sebuah statement yang sering kali dikatakan oleh seseorang berkata, waspadalah, waspadalah. Pernah dengar itu saudara? Ya, ini kadang-kadang membuat kita jadi takut. Kemana-mana jadi takut. Waspadalah. Ada orang liatin kita, jangan-jangan mau curi kita. Jangan-jangan mau hipnotis kita. Ya kan? Karena seringkali kita dengar waspadalah, waspadalah. Gitu. Ya, tapi saudaraku kasih Tuhan, artinya apa? Semakin sering kita mendengar sesuatu, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa perempuan yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan, itu saudara tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Bahkan saudara kasih Tuhan, Alkitab berkata tubuhnya semakin hari semakin sakit, uangnya sudah habis, saudara. Tapi yang luar biasa, dia tidak kehilangan pendengarannya. Maka Alkitab berkata, dia terus-menerus mendengar berita-berita tentang Yesus. Waktu dia mendengar berita-berita tentang Yesus, imannya muncul, imannya timbul. Sehingga dia mau tahu siapa sih Yesus itu. Gitu ya saudara, siapa sih dia? Katanya dia sanggup menyembuhkan lawong tabib, profesor misalnya, doktor misalnya saudaraku yang Tuhan. Yang sudah berkecimpung, ya spesialis. Dia gak bisa sembuhin saya, masa dia bisa sembuhin saya? Tapi saudaraku yang Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin, saudara percaya bahwa Tuhan pada akhirnya akan memberikan kita kemenangan? Iya, senang dengar kata kemenangan? Iya, tapi tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Ya, tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Perjuangan, peperangan, usaha. Ya, karena kasih karunia kita diselamatkan. Sekali lagi itu bukan karena usaha kita. Tapi ada respon yang kita berikan atas kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, itu yang struggle, perjuangan yang terus-menerus kita lalui. Gak usah jauh-jauh lah saudara. Saudara datang ke tempat ini aja mungkin di rumah udah berpikir, aduh datang gak ya? Datang gak ya? Ya kan? Apalagi tiba-tiba hujan. Wah, Tuhan telah meneguhkan. Sepertinya memang tidak usah pergi. Ya kan? Akhirnya saudara dia mau declare. Datang ke depan saudara. Tuhan, kalau memang benar Tuhan ingin aku pergi ke Mount Hermon Church pada hari ini. Berhentikan hujan ini. Dalam nama Yesus. Bisa saja Tuhan lakukan? Bisa. Karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tapi kalau seandainya tidak berhenti saudara. Ya, saudaranya harus jalan. Ambil payung. Amin saudara. Ya, kalau nggak susah pakai payung udah ambil handphone, tekan Mount Hermon Church Ratu Plaza, sat. Ya kan datang dia set, nganterin saudara ke tempat ini. Tapi kemenangannya bukan cuma sampai di sini, sampai akhir nanti saudara. Karena ada aja orang saudara waktu dengar firman Tuhan, nah itu perjuangan nggak saudara? Perjuangan nggak? Perjuangan. Ya, perjuangan saudara. Jangan sampai saudara datang ke tempat itu udah menang, udah bagus. Ya, tapi sampai selesai. Ya, ibadah tetap penuh semangat, tetap penuh sukacita. Ya, saya kena percaya saudara orang yang kayak begini itu menangnya luar biasa. Ya, jadi saudara kalau kita ingin menang, bilang samping kanan kirinya. Ya, perlu namanya perjuangan, perlu yang namanya usaha dan Tuhan pasti menguatkan setiap kita sehingga kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah saudara bergumul tentunya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang lebih tahu keperluan dan kebutuhan umat Tuhan di tempat ini. Saya sih bisa aja saudara, wah udah deh tafsir aja, eksegese aja. Ya kan kita lihat apa sih. Nah saudara kasih Tuhan, waktu merenung Tuhan apalagi gitu. Minta hikmat dong. Kadang-kadang hikmatnya tuh datang saudara dengan tiba-tiba. Udah mau tidur tiba-tiba datang hikmat. Udah mau tidur nih saudara. Udah mau tidur tiba-tiba datang
Ya bangun lagi, buka laptop, saudara cari lagi. Wah, ya. Karena saya kena percaya saudara, yang lebih tahu kebutuhan kita adalah Tuhan. Yang lebih tahu saudara. Nah untuk itu saudara, hari ini saya rindu sekali menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema keep moving. Katakan sama-sama, keep moving. Atau dalam bahasa Indonesianya tetap bergerak maju. Ya kan? Atau tetap bergerak maju untuk mengalami pertumbuhan, untuk mengalami peningkatan. Saya percaya saudara, setiap kita pasti ingin mengalami kemajuan dalam hidup. Betul nggak? Siapa di tempat ini tidak ingin mengalami kemajuan? Saya pengen deh hidup saya begini-begini aja. Seperti halnya Yesus dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Saudara, Yesus nggak boleh berubah karena itu patternnya. Tapi kita mesti berubah. Maka saya kena percaya setiap kita pasti punya kerinduan untuk mengalami kemajuan. Untuk mengalami peningkatan dalam hidup, keadaan yang lebih baik dalam kehidupan. Semua kita pasti merindukannya saudara. Contoh, kita rindu agar mengalami peningkatan dalam kerohanian. Pengen deh kenal Tuhan lebih lagi. Pengen deh tahu tentang Tuhan lebih lagi. Pengen deh punya pengenalan akan Kristus yang semakin hari semakin meningkat. Gitu. Yang kedua saudara, mungkin juga kita punya kerinduan agar pelayanan kita semakin meningkat. Baik itu pelayanan pribadi maupun pelayanan gereja Tuhan. Mengalami pertumbuhan, pasti kita punya kerinduan demikian. Lalu yang ketiga, kita percaya kita punya kerinduan agar bisnis kita growth. Atau bisnis kita semakin diberkati Tuhan. Agar apalagi saudara, karir kita terus naik. Keuangan kita lebih baik. Tentu dong punya kerinduan seperti itu saudara. Betul gak? Ya, kalau nggak punya kerinduan mungkin dari dulu SD kita nggak mungkin masuk SD saudara. Ya karena kita pengen, orang tua kita pengen suatu hari kelak nanti nak kamu akan menjadi orang. Padahal udah jadi orang dia saudara. Ya, tapi definisi kata orang sukses, berhasil, diberkati itu Tuhan. Disekolahkanlah si Ucok. Dari SD saudara dia harus struggle, dia harus bergumul pagi-pagi bangun. Anak saya pagi-pagi perjuangan papinya saudara. Entah bagaimana caranya dia guling-guling, papinya juga ikut guling-guling saudara. Untuk membangunkan dia. Tapi saya selalu bilang, nak sekarang memang sepertinya nggak enak buat kamu bangun pagi-pagi. Tapi percaya deh, ya suatu hari kelak nanti kamu akan bersyukur dibangunin pagi-pagi. Ya saudara, dan beberapa waktu yang lalu saudara, kita nih puji Tuhan ya, hari-hari ini tuh gemar sekali untuk baca Alkitab bersama dengan si anak saya ini saudara. Ya, jadi kadang-kadang dia baca, dia paling semangat kalau baca. Papi hari ini baca 5 ayat ya. Sedap. Ya kan? Walaupun kadang-kadang masih terbata-bata. Ya, saudara, tapi dia puji Tuhan, dia terus baca. Itu kadang-kadang saudara puji Tuhan, justru dia yang sering kali ingetin. Papi, nanti kita baca Yosua pasal 12 kan, 13, 14, 15 kan papi? Bagus. Ya. Nah, saudara kadang-kadang Tuhan pun izinkan demikian saudara. Ya, kita dilatih, kita diajar, kita nggak ngerti kenapa hal itu harus terjadi. Tapi sebenarnya saudara, Tuhan mau kita terus bergerak. Tuhan mau kita terus mengalami pertumbuhan. Tuhan mau kita terus mengalami peningkatan. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus pun demikian. Ia ingin kita mengalami keadaan yang lebih baik. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus pingin agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Ya, seringkali Pak Gembala saya terus kutip saudara. Ya, dikatakan Yesus membangkitkan yang semua yang ada yang mati di dalam dia akan menjadi hidup. Jadi saudara, kita mati, harusnya kita sudah mati. Tapi karena begitu besar kasihnya pada kita, maka kita menjadi hidup. Dilayakkan oleh dia. Bayangkan saudara. Yesus pun merindu agar kita juga mengalami peningkatan. Dari mana saudara? Nanti saudara lihat Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Memang tidak ada di situ saudara. Sengaja saya simpan supaya saudara catat. Amin, catat? Amin. Saudara, kalau saudara catat, catatan saudara bisa bawa pulang. Kalau cuma ngeliatin saya nggak bisa dibawa pulang. Ya, jadi catatan bisa dibawa pulang. Nixon Siregar nggak bisa saudara bawa pulang. Kecuali saudara undang. Amin. Ya. Tapi kalau saudara bawa pulang nggak bisa saudara. Ya, karena saya cuma satu. Ya. Dalam Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22 dikatakan Yesus mengutuk pohon ara.
Nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca, sebenarnya pada waktu itu memang belum musimnya berbuah. Tapi bayangkan saudara, mau dia musimnya belum berbuah, mau musimnya dia sudah berbuah, tapi aku mau dia berbuah. Tapi karena tidak berbuah, apa yang terjadi? Yesus mengutuk pohon ara. Dari situ kita bisa melihat bahwa Yesus pun rindu agar pohon itu mengalami pertumbuhan. Menghasilkan apa saudara? Buah. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, Yesus datang. Pak. Waduh mana nih? Ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, tapi Yesus datang untuk memberikan apa saudara? Hidup. Bukan cuma hidup, tapi hidup yang penuh dengan kelimpahan. Tidak kurang, tapi berlimpah. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 saudara kasih oleh Tuhan. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Tapi Matius pasal 24 ayat 14 sampai 30 tentang perumpamaan tentang talenta. Itu mengajarkan kita juga bahwa Tuhan juga punya kerinduan agar talenta itu kita pergunakan. Lama-lama makin meningkat. Betul gak saudara? Kalau kita baca seluruh kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus punya kerinduan agar setiap kita mengalami peningkatan, agar setiap kita mengalami kemajuan, agar setiap kita mengalami pertumbuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Namun terkadang ada hal-hal yang menghalangi kita untuk bergerak maju. Ya, suka tidak suka. Namun terkadang ada hal-hal yang menghadang kita untuk bergerak maju. Sehingga kita tidak mengalami pertumbuhan. Sehingga kita tidak mengalami peningkatan. Sehingga kita tidak mengalami janji-janji Tuhan. Kita buka sama-sama Matius pasal 14 ayat 22 nih saudara. Saya baca ayat 22, nanti saya minta Bapak Ibu Saudara baca ayat 23, demikian seterusnya nanti sampai ayat 33. Ya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ia sendirian di situ. 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya, sekali lagi saudara, setiap kita pasti punya kerinduan untuk mengalami kemajuan. Mengalami peningkatan di dalam kehidupan. Keadaan yang lebih baik. Nah, apa kaitannya dengan cerita ini saudara? Nah, kita mau belajar nih saudara ya. Kita mau sama-sama belajar. Saudara, kalau saya tanya di tempat ini, tahukah Bapak Ibu Saudara jenis-jenis angin? Satu, angin topan. Ya kan? Kalau angin topan tuh kayak gimana saudara? Keras, kencang. Terus angin apa lagi? Puyuh, puting beliung, tornado. Angin sepoi-sepoi. Atau angin mamiri katanya begitu ya. Yang membuat kita bisa tertidur. Lalu ada lagi yang namanya angin laut. Apa itu angin laut saudara? Dari laut menuju ke daratan. Lalu angin darat. Apa?
Dari darat menuju ke lautan. Biasanya kalau nelayan perginya malam-malam. Dari darat ke laut. Ya. Lalu berikutnya apa saudara? Angin laut. Ya. Dari laut menuju ke daratan. Nah ini saudara kita akan belajar tentang salah satu angin. Namanya angin sakal. Apa ini angin sakal saudaraku? Mungkin kembali ke PowerPoint yang tadi. Ya, kita akan sama-sama belajar tentang angin saudara. Tapi jangan sampai saudara masuk angin. Untuk itu jangan cari angin. Kalau bapak-bapak ditanya mau kemana kamu Pak? Cari angin. Kenapa kau batuk-batuk Pak? Masuk angin. Ya, nah angin sakal ini menarik saudara. Karena angin sakal itu adalah angin yang bertiup dari arah haluan kapal. Atau berlawanan dengan arah kapal. Jadi kalau kapalnya mau maju, angin itu datang. Menghadang supaya itu kapal gak kemana-mana. Terombang ambing saudara. Makanya Alkitab berkata mereka terombang ambing. Karena angin apa saudara? Angin sakal. Artinya angin ini adalah angin yang menahan perahu untuk maju. Nah itu yang disebut dengan angin sakal. Ya. Bingung ya saudara musiknya dari mana? Itu musiknya. Ya. Tapi saudaraku Tuhan saya mau katakan angin sakal itu adalah angin yang menahan perahu untuk maju. Lalu kaitannya dengan firman Tuhan ini apa? Saya percaya murid-muridnya ingin mengalami kemajuan dalam hidup. Mereka pengen sampai ke tujuan. Tapi apa yang terjadi saudara? Di tengah jalan mereka ngalamin yang namanya angin sakal. Angin yang menahan mereka untuk maju. Sekali lagi saya mau katakan setiap kita pasti punya kerinduan untuk mengalami kemajuan dalam hidup. Bisnis ingin maju, kerohanian ingin maju, kerjaan ingin maju. Keluarga juga ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Kesehatan inginlah lebih baik. Semua kita pasti punya keinginan demikian. Tapi saudara dari cerita ini, kadangkala ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa maju. Nah itu yang disebut dengan angin sakal. Apa angin sakalnya saudara? Banyak. Yang pertama mungkin saudara situasi atau keadaan. Andai saja saya lahir dari orang kaya. Mungkin saya akan menjadi orang yang berhasil. Dia enak. Papanya orang berada. Jadi dia punya privilege. Dia punya karir bagus naik. Karena papanya fasilitas. Enak. Lah saya. Ada gak ketemu sama orang-orang begitu saudara? Ya. Takut. Atau khawatir. Gak percaya saudara. Terus berikutnya apa lagi saudara? Kelemahan, keterbatasan. Membuat kita, udahlah memang saya begini. Saya punya kelemahan begini. Sehingga itu menjadi satu reason gak pengen maju. Gak bisa maju, gak ngalamin peningkatan. Kenapa saudara? Karena dia selalu mengeluh-elukan. Bukan mengeluh-elukan Tuhan. Tapi mengeluh-elukan kelemahan. Kalau kita membaca ada begitu banyak story saudara. Cerita yang menggugah hati kita. Orang-orang yang penuh dengan kelemahan justru mereka jadi orang yang menginspirasi. Betul gak? Ya. Ada banyak saudara. Bethany Hamilton. Terus siapa lagi? Nick Vujicic. Yap. Pastor Elizabeth Philip, saudara kasih Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang punya kelemahan atau keterbatasan. Tapi saudara dia tidak berkecamuk di dalam keterbatasannya. Tapi dia malah datang kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi orang yang mengalami peningkatan. Paradigma atau pola pikir, udah dia gak mungkin bisa berhasil. Gak mungkin ngalamin peningkatan. Biasanya orang-orang kayak gini kalah sebelum berperang. Next. Menyerah sebelum melangkah. Apalagi saudara pergaulan, orang-orang di sekitar. Andai saja orang-orang di sekitar saya adalah orang-orang yang berada, mungkin saya akan menjadi orang yang berhasil. Masa lalu, masa lalu saya kelam. Gak mungkin saya bisa mengalami peningkatan. Pesimistis, mudah menyerah, rendah diri. Rendah hati bagus saudara. Ini rendah diri. Betapa malang nasibku ini. Gak disalam, Bapak Gembala langsung rendah diri. Kok dia gak salam saya?
Padahal saudara nggak kelihatan. Karena betapa kecilnya saudara. Kalau gede seperti saya pasti dilihat sama Bapak Gembala. Haleluya. Ya. Kebiasaan buruk, dosa yang dilakukan terus-menerus. Saudara, dosa membuat kita tidak akan mengalami peningkatan dalam hidup. Karena tidak mungkin kekudusan ketemu sama dosa. Ada satu lagu saudara, saya nggak tahu pujiin, coba di. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal hidup tidak dunia. Ku tahu. Saya banyak mendengar cerita saudara, orang yang mempertahankan kekudusannya dibela oleh Tuhan. Amin. Orang yang bisa mempertahankan hidup benar dibela oleh Tuhan. Makanya selalu ingat visinya, menyiapkan umat yang layak. Layak itu artinya tak bercacat. Jangan sampai kebiasaan buruk. Ya kan, kemarin kita sudah dengar kan? Ya kan kita manusia biasa yang tidak luput dari salah. Karena kesempurnaan itu hanya milik. Saudara, sehingga kita kadang dari persepsi itu kita wah nggak mungkin deh. Karakter buruk bisa membuat kita tidak mengalami kemajuan. Apa-apa ngandelin orang. Apa-apa ngandelin manusia. Alkitab berkata apa? Terkutuk. Tapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang naruh harapannya hanya pada Tuhan. Saudara, kalau bergantung dan berharap kepada Tuhan, itu bukan gini nih saudara. Ini namanya pegangan. Tapi kalau bergantung sama Tuhan, gak ada dasar untuk berpijak. Jadi kemana Tuhan bawa? Suka-sukamu lah Tuhan. Betul gak? Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Kan salah kan? Harusnya ke kiri ke sini kan saudara? Ya. Tapi dia tahu saudara. Tuhan pasti bela. Yang buat kita gak bisa ngalamin peningkatan comfort zone. Saya bukan sok tahu sih saudara. Tapi bersyukur. Ya beberapa tahun pelayanan dunia kerja. Saya melihat saudara, kadang-kadang generasi yang pertama bagus-bagus. Generasi yang kedua tuh kadang-kadang mulai ngedrop. Ketiga makin ngedrop. Keempat makin ngedrop. Kalau yang kedua takut akan Tuhan pasti cespleng. Yang ketiga takut akan Tuhan pasti cespleng. Yang keempat takut akan Tuhan pasti cespleng. Kadang-kadang comfort zone membuat kita tidak bisa mengalami peningkatan. Mau ngalamin peningkatan saudara? Iya. Keluar dari comfort zone yang ada. Betul gak saudara? Ya, kayaknya di atas sebelumnya ada ya Bu. Nah, cuman itu ya? Selanjutnya gak ada ya? Oh cuma ada di tempat saya nih saudara ya. Kemajuan artinya kehidupan yang lebih baik. Nah untuk itu saudara, tips agar kita bisa mengalami kemajuan. Bagaimana agar kita bisa mengalami kemajuan? Tentunya saudara, dari cerita yang tadi. Waktu mereka ngalamin angin sakal yang membuat mereka tak berdaya, terombang-ambing saudara. Makanya kan ada lagunya yang menarik saudara. Saya lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Kita akan belajar bagaimana akhirnya murid-muridnya itu ngalamin pertolongan.
akhirnya mereka bisa dipulihkan, mereka bisa mengalami kemajuan. Yang pertama saudara, jangan takut. Jangan takut. Kadang-kadang yang membuat kita tidak bisa mengalami kemajuan saudara, karena ketakutan kita. Di tengah kekalutan, bayangkan, di tengah kekalutan mereka gak bisa bedain itu Tuhan atau hantu. Di tengah kekalutan, mereka pikir itu hantu. Padahal itu Tuhan. Kadang-kadang kalau kita kalut gitu saudara puji Tuhan, kita gak bisa melihat bahwa Tuhan itu sanggup. Agar kita bisa mengalami kemajuan dalam hidup, peningkatan dalam kehidupan kita saudara. Jangan takut. Kata ini yang Yesus katakan pertama kali dalam situasi itu. Aku ini jangan takut. Agar kita bisa mengalami kemajuan, percaya Tuhan Yesus akan memampukan setiap kita. Minta Roh Kudus memberikan hikmat dan keberanian. Jangan bilang kepada saya target saya besar, masalah besar, pergumulan saya besar, rasa takut saya besar. Sehingga kita gak bisa melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih besar daripada masalah-masalah yang besar yang kita alami dalam hidup. Saya mikir ya saudara, kan ada beberapa orang di dalam perahu itu yang pekerjaannya apa? Nelayan. Kayaknya. Harusnya yang kayak begitu-begitu udah biasa bagi mereka. Ngalamin terombang ambing, ya kan? Itu hal yang biasa. Tapi saya mau katakan ada kalanya pengalaman kita tidak bisa kita andalkan. Kita perlu pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Padahal mereka itu orang-orang yang ahli dalam berenang. Oh, tahu, tenang. Jangan khawatir. Yang luar biasa saudara, apa yang terjadi? Mereka takut. Dan kadangkala saudara, iblis suka mengintimidasi dan membuat kita pesimis. Untuk mengalami kemajuan, jangan pernah takut untuk mencoba. Saya dulu waktu pertama kali diminta untuk pimpin pujian, takut gak saudara? Takut loh. Tapi kalau saya terus takut, ya saya gak akan ketemu sama Bapak Gembala dan Bapak Ibu di tempat ini. Betul gak? Tapi karena saya belajar untuk mencoba. Pertama kali jadi singers. Bukan karena urapan saudara. Dan saudara tahu, basah. Untung saya gak kesetrum. Tapi saya punya abang baik. Dia lihat kekalutan saya. Kayaknya seperti Tuhan dia berkata kepada saya, jangan takut. Ini abang saya udah maestro memang saudara. Penyanyi kawakan ya. Kami pernah ngamen sama-sama saudara. Itu kalau udah suara 1, 2, dan 3 keluar. Saya suara 1 aja cukup saudara. Ya. Dia udah suara 2, suara 3. Wah, yang ngasih gak 1.000 saudara. Yang ngasih kadang-kadang 5.000. Yang ngasih kadang-kadang 10.000. Bahkan waktu ngamen saudara, handphone abang saya itu bunyi. Itu handphone pada waktu itu orang punya handphone kayak begitu jarang saudara. Bunyi tiba-tiba dia. Kan nampak kali kami tidak miskin-miskin kali kan kami kan. Karena berbunyi itu handphone. Saya bilang matiin. Nah, kalau kita ngamen saudara pakai dasi. Yang ngasih saudara, banyak. Jangan sampai saudara. Sini kalau ngasih sedikit-sedikit jangan sampai. Haleluya. Gak ada di sini. Di sini pasti murah hati dalam. Jangan takut. Memberi aja kadang-kadang kita takut, betul gak? Contoh waktu kita mau buka dompet, saudara. Kalau kita mau kasih yang lebih gede, itu udah rasa deg. Ya kan? Nggak akan deg-degan kalau yang agak kecil. Tapi saudara, kalau saudara berinya yang kecil, nggak deg-degan, saudara. Ya waktu saudara nerima berkat ya nggak deg-degan juga. Karena ya kecil-kecil aja. Tapi kalau saudara beri, saudara ini saya nggak ada pesan sponsor, betul? Tapi ayo saudara, belajarlah untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan takut. Kalau engkau belajar untuk memberkati, saudara, percaya Tuhan juga akan memberkati loh, saudara. Amin. Hal pertama yang Yesus lakukan cuma bilang, jangan takut. Ada saya nih, ada Tuhan Yesus, jangan takut. Sering kan dengar ada berapa kali kata jangan takut? Saya juga belum pernah ngecek sih saudara. Tapi saya sering kali dengar ada 365 kata jangan takut.
takut, ya bolehlah saudara. Untuk mengingatkan kita, setiap hari Tuhan berkata, don't afraid. Jangan takut. Biasanya kalau orang gak takut, saudara kelihatan dari wajahnya. Wajahnya seram. Biasanya kalau orang gak takut, saudara wajahnya pasti penuh dengan semangat. Karena dia gak pernah takut. Dan percayalah saudara, iblis berusaha membuat kita takut. Dan kalau iblis mau, kita gak ngalamin kemajuan. Gitu-gitu aja saudara. Penyembahan gitu-gitu aja, baca Alkitab gitu-gitu aja, ibadah gitu-gitu aja. Itu maunya simbolis, nabar tanduk. Tapi maunya Tuhan, wah kita datang ibadah penuh dengan gairah, penuh dengan semangat. Sekalipun ada mungkin masalah, ada pergumulan, tapi Tuhan lihat, wah ini anak luar biasa. Pujian penyembahan dinaikkan, dia muji Tuhannya luar biasa. Jangan takut. Mau coba misalnya saudara mau bisnis, ya kadang-kadang udah denger ini, udah denger itu, denger, baca di sosial media, baca di internet, mulai jadi takut. Kalau itu bisnis yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Saudara mau mencoba? Jangan takut. Bawa dalam doa. Karena saya kena percaya saudara, waktu kita ngalamin rasa takut terus menerus, tidak akan membuahkan apa-apa. Next dikatakan begini. Loh, langsung ke sini ya saudara ya. Si bayi ini ya. Saudara bisa ketawa kayak dia? Tips untuk mengalami kemajuan. Yang kedua, ambil keputusan. Petrus tidak akan pernah berjalan di atas air sampai ia turun dari perahu. Yang saya pikir saudara, kenapa cuma Petrus? Mungkin kalau 12-12nya main lihat-lihatan kan? Ya main lihat-lihatan, yang satu nunduk aja kan? Gak berani saudara, yang lain juga Ya si Petrus ini saudara, dia mulai melangkah. Kemajuan yang dia buat. Manusia berjalan di atas. Mujizat bukan? Tapi dimulai dari apa saudara? Ambil keputusan. Kadang-kadang hidup kita dipenuhi dengan keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Tidak mengambil keputusan itu adalah sebuah keputusan. Tidak mengambil keputusan adalah sebuah keputusan. Betul nggak? Ya, coba apa jadinya kalau murid-muridnya diem-dieman? Ya, atau mereka pegang handphone satu-satu, pura-pura WhatsAppan gitu kan. Tapi Petrus ambil keputusan itu. Dia turun dari perahu. Mungkin yang lain ngeliatin si Petrus ambil foto kali. Kita lihat berapa lama dia jatuh, kita lihat. Tapi luar biasa dia berani untuk mengambil keputusan. Kalau kita ingin kerohanian kita makin meningkat, maka keputusan harus kita ambil apa? Sediakan waktu untuk baca Alkitab, untuk rajin pujian penyembahan. Kalau kerohanian kita mau meningkat. Kalau kita ingin pelayanan kita meningkat, upgrade yourself. Update yourself gitu kan. Upgrade dan saya nih misalnya sebagai pemimpin pujian harus di-upgrade. Lagu-lagu yang baru misalnya. Betul nggak? Terus, musiknya kita buat begini ya Pak, misalnya kita. Upgrade. Update. Yang dulunya cuma ngomong terus. Sekarang coba kasih salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Kan gak dosa kan saudara? Ya bilang Tuhan mengasihimu. Ambil keputusan. Kalau kita ingin bisnis kita meningkat maka belajar. Ikut seminar. Datang pada Tuhan, minta hikmat Tuhan dalam memimpin perusahaan, dalam memulai bisnis dan lain sebagainya. Kalau kita ingin keuangan kita, kesehatan kita, keluarga kita, pekerjaan kita makin hari makin meningkat, maka ambillah keputusan. Percayalah bahwa perkara yang besar seringkali dimulai dari satu langkah yang kecil. Coba kalau seandainya kita ada dalam perahu itu saudara. Saya tuh kalau baca Alkitab tuh ngebayangin kalau saya ada dalam perahu itu Tuhan. Mungkin perahu itu memang agak limbung sebelah. Karena ada saya di situ. Tapi Tuhan, mungkin saya juga gak berani seperti sih. Petrus.
Saya nggak tahu ya saudara, apakah ada sebuah kaitan antara temperamen daripada si Petrus, orang sanguin yang meluap-luap, meledak-ledak, kan gitu kan? Ya, itu mempengaruhi kehidupannya? Ya, I don't know. Ya, tapi mungkin itu karena dia orangnya luap-luap gitu. Akhirnya dia mungkin, saya Pak, saya mau datang kepada Yesus. Dia ambil keputusan. Ingatlah keputusan kita menentukan kehidupan kita. Keputusan kita hari ini menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Kalau kita nggak ngambil keputusan saudara, maka kita tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita tahu, Tuhan, aku tahu ini yang Tuhan mau. Aku belajar untuk melangkah. Sekalipun udah nyaman Tuhan ada di perahu, kan harus berdiri, turun dari perahu, lalu berjalan di atas. Benar nggak? Si Petrus sudah bisa berjalan di atas air? Udah. Tapi yang ketiga, saudara mengisi Tuhan, bukan saja bisa mengambil keputusan, tapi yang ketiga, tetap fokus. Karena selama mata Petrus hanya tertuju kepada Tuhan, ia dapat berjalan di atas air. Selama matanya masih tertuju kepada Tuhan, dia bisa jalan di atas air. Tapi ketika kita berkata dirasanya, betul nggak? Yang samping kanan kirinya makanya jangan suka rasa-rasa, ya kan? Jangan suka baper-baper. Selama kita pandang Tuhan, saudara, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Tetap fokus itu artinya motivasinya benar. Sebagai seorang pelayan Tuhan, motivasinya tetap benar, tetap tulus. Sebagai anak-anak Tuhan, motivasinya tetap tulus. Jangan saudara kalau udah diberkati, kalau belum diberkati saudara, sangat mudah untuk ditemui. Tapi kalau sudah sukses, berhasil, arisan di Thailand, makan siang di Singapura, makan malam di Korea Selatan, dikuburkan di Korea. Jadi susah. Kalau engkau sudah diberkati, tetap fokusnya. Tuhan, aku diberkati karena Engkau. Aku bisa dipercayakan banyak mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan karena Engkau. Motivasinya tetap terus. Saya selalu bilang sama teman-teman, kalau engkau diberkati, kamu masih makin besar, jangan banyak kali gayanya. Kadang-kadang kalau udah diberkati, banyak kali gayanya. Mana bro? Starling. Dulu masih belum banyak gaya. Datang ke Starling dia bawa sendiri sasetannya. Cuma beli air panasnya. Tapi ketika sudah diberkati, ayo saudara, jangan sampai fokusnya hilang. Jagalkus, jangan gagal fokus. Selama mata Petrus hanya melihat kepada Tuhan, tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Betul nggak? Selama para suami melihat hanya kepada Tuhan, tidak memandang ke kanan, apalagi ke kiri, maka kehidupanmu akan dijaga oleh Tuhan. Betul? Selama mata si Petrus hanya melihat kepada Tuhan. Saudara, kata dirasa, saya mau tanya, kira-kira ada bedanya gak sih saudara? Kayaknya anginnya sih biasa aja, sama-sama. Tapi bedanya apa? Kalau di dalam perahu, ada dasar untuk berpijak. Tapi kalau sudah ada di itu, saudara. Aduh Tuhan, ini udah bergemuruh kan begitu kan saudara? Ya, apa yang terjadi saudara? Karena dia tidak fokus. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Tenggelam. Tenggelamkan, kata Menteri Susi. Tenggelamkan dia.
Untuk itu tetap pilih cara pandang yang benar, caranya benar. Saudara, bukan cuman motivasinya benar. Kalau ingin berhasil, ingin sukses ngalami berkat Tuhan, caranya pun benar. Bekerja caranya benar. Jangan tipu sana, tipu. Kadang-kadang kan kalau pelayan Tuhan gitu. Pak, bisa pelayanan? Bisa. Oke, save ya Pak? Ya. Besok ditelepon. Pak, bisa pelayanan? Di mana? Di Kolombia. Wah, mulai. Ya kan? Waduh, nampaknya di sana lebih gede. Lebih keren. Karena kalau status update, ministry at Kolombia. Ya kan? Preaching at Kolombia. Enggak kali. Tapi biarlah saudara, kita tetap punya motivasi yang benar. Kalau kita sudah ambil keputusan Tuhan, aku ingin ngalamin peningkatan dalam hidup, kemajuan dalam hidup. Saudara mulai usaha. Usaha diberkati Tuhan, tetap fokusnya kepada Tuhan. Jangan sibuk terus sama tangannya. Karena kalau tangannya saudara, satu ketika mungkin tangannya bisa, bukan buntung saudara. Ya, tarik. Tapi kalau kita cari pribadinya, waduh, maka tangannya yang kau dapat. Maka berkat-berkatnya yang kau dapat. Amin saudara. Carinya kepada siapa? Tuhan Yesus. Jangan kepada yang lain. Yang terakhir saudara. Wah, yang terakhir nih luar biasa. Tips agar kita bisa mengalami kemajuan. Tetap percaya. Saya mau tanya di saudara. Waktu saudara ingin mengalami kemajuan, mulai bisnis, mulai usaha. Kadang-kadang jalannya mulus-mulus gak sih? Pak, di dunia usaha mulus-mulus gak Pak? Tidak. Betul gak? Tidak saudara, gak mulus-mulus. Kalau mulus-mulus, waduh, gak akan ada kesaksian. Tapi karena tidak ada mulus, ya, ada yang cari muka, ya kan? Pakai gaya kodok. Pergi kau. Matanya, telinganya, kepalanya. Gak mulus-mulus saudara. Kadang-kadang kita bisa, Tuhan kenapa sih aku udah hidup bener loh Tuhan. Tapi kenapa dia berhasil, saya belum. Bukankah itu pengalaman? Pemazmur seringkali dia melihat banyak keberhasilan dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi pengalaman itu saudara dihancurkan. Kenapa saudara? Karena akhirnya pun dia melihat bahwa ternyata yang everlasting itu adalah orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Tetap percaya, sekalipun kita mungkin belum. Kepercayaan kita terkadang bisa tentatif. Ya, kalau baru gajian kan saudara lagunya apa? Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Oh ye, pakai oh ye lagi saudara. Sebab kau yang, betul gak? Mulai tanggal-tanggal mengkhawatirkan. Bila hati terasa berat. Betul gak? Udah kepala ngabis saudara, lagunya aku berserah. Aku berserah. Gak dapat dia, lalu dia nyanyi. Aku masih seperti yang dulu. Tetap percaya saudara. Jangan patah semangat. Terkadang Tuhan izinkan. Bukan karena Tuhan ingin membuat kita jatuh. Tapi Tuhan izinkan. Supaya Tuhan lihat apa? Nah, hatimu tuh ada di mana? Hatimu ada di berkat yang aku berikan atau hatimu ada di diriku? Kalau hatinya ada di Tuhan saudara, maka saya kena percaya kita akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Amin saudara. Terkadang Tuhan punya rencana lain yang terbaik buat kita. Namun dia tetap rindu melihat kepercayaan kita terhadap Tuhan. Saudara puji Tuhan. Nah, untuk itu saudara, ayo sama-sama. Di sini ada sebuah quotes mungkin gak ada di situ. Hasil akhir dari kemajuan dalam hidup adalah kemuliaan nama Tuhan. Hasil akhirnya saudara, nama Tuhan yang dipermuliakan dan menginspirasi bagi banyak orang. Sekali lagi, semua kita ingin mengalami kemajuan? Ya, Tuhan Yesus pun ingin saudara dan saya mengalami kemajuan. Tapi saudara, bagaimana agar kita bisa mengalami kemajuan? Yang pertama, jangan pernah takut. Percaya kita punya Tuhan yang besar. Daud, orangnya tidak seperti saya. Dia kecil, kemerah-merahan.
Tapi apa yang terjadi? Dia punya Tuhan yang besar, yang luar biasa. Yang kedua, saudara, bukan saja jangan takut, ambil keputusan. Kalau engkau percaya, do something with your faith. Lakukan sesuatu dengan iman percayamu. Selama wanita pendarahan itu ada di rumah terus-menerus, maka dia tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Yang ketiga, saudara, tetap fokus. Selama mata Petrus tertuju hanya kepada Yesus, maka dia bisa berjalan di atas air. Sayang waktu itu tidak ada foto, saudara. Kalau ada foto mungkin dia akan berfoto. Foto-foto. Betul nggak? Mau coba saudara foto? Ya coba cari di sini kali atau danau yang terdekat di sini di mana. Tapi jangan pernah coba kalau tidak disuruh oleh Tuhan. Selama Petrus mau nurut sama sini datang. Dia nurut sama Tuhan, saudara. Dia matanya tertujuannya kepada Tuhan, pendengarannya tertujuannya kepada Tuhan. Maka dia bisa mengalami kemajuan. Itu pengalaman yang luar biasa loh, saudara. Bisa berjalan di atas air itu pengalaman yang luar biasa. Melawan hukum alam. Hukum gravitasi bumi. Kalau saudara jatuh, mungkin jatuhnya perlahan. Karena massa atau beban saudara nggak sebesar saya. Kalau saya untuk tapi daya pantul lebih bagus saya, saudara. Kalau saudara retak, patah gitu kan. Kalau saya, bem. Tetap fokus kepada Tuhan. Dan yang terakhir, tetap percaya. Sekalipun kau belum melihat, tetap percaya. Lakukan yang terbaik yang bisa kau lakukan. Serahkan semuanya sama Tuhan. Dan kalau sepertinya engkau belum melihat, bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Mungkin Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk melihat seberapa besar cinta dan kasih ketulusanmu hanya kepada Tuhan. Amin. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudara mengalami kemajuan dalam hidup. Kemajuan dalam kerohanian, kemajuan dalam apapun yang saudara kerjakan. Sehingga nama siapa yang dipermuliakan? Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami rindu mengalami kemajuan Tuhan. Kami rindu mengalami peningkatan di dalam kehidupan ini. Sebab Tuhan pun rindu agar kami boleh mengalami peningkatan itu. Untuk itu ya Tuhan, berkati kami semua di tempat ini. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Puji nama Tuhan, semua diberkati malam hari ini, amin. Yang diberkati Tuhan, buat sekali lambaikan tangannya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Baik, kita akan membawa persembahan kita. Siapkan persembahan terbaik bagi Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Bapa, pada malam hari ini kami sudah diberkati Bapa. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu, dan firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan rupiah yang kami tabur Bapa. Biarlah itu semuanya berguna untuk kemuliaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindungan. Kaulah Allah sumber kemenangan.
musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlasta di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Dengan bangga katakan kepada Tuhan, Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindungan, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan, Kaulah kuatku. haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan Saudara semua dalam ibadah Praise and Worship malam hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir hari Jumat minggu depan tanggal 15 November 2024 dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi dan Bebas Resesi yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Jadwal ibadah hari Minggu tanggal 10 November 2024 sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Joel Betakore. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Weni Calvin. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Mari bergabung bersama kami dalam kelas pendalaman Alkitab setiap hari Kamis jam 1.15. Bagian ke-7 tanggal 14 November 2024 dengan topik Sakramen Baptisan. Spesial menyambut Natal, Mount Hermon Church mengadakan lomba nyanyi lagu Natal. Bagi Anda yang berminat silakan menghubungi nomor sekretariat dari Mount Hermon Church seperti yang tertera di flyer yang sudah dibagikan. Christmas Time with Mount Hermon Church. Mari bergabung bersama kami di perayaan Natal tanggal 22 Desember 2024 dalam ibadah minggu jam 10.30, 13.30, dan 15.30. Ayo ajak keluarga dan teman Anda. Kita rayakan dengan penuh sukacita. Di perayaan Natal nanti, kita juga akan ada sesi tukar kado sambil menikmati hidangan Natal ala buffet. Untuk acara tukar kado ini semua boleh ikutan, yaitu jemaat dan pengerja. Kadonya senilai minimum 50.000, tidak berupa makanan ya. Dan kado sudah bisa mulai dibawa tanggal 8 November 2024. Yuk catat tanggalnya dan kita bikin Natal tahun ini jadi kenangan manis yang tak terlupakan. Dapatkan hadiah spesial dari kuis berhadiah yang diadakan oleh Mount Hermon Church dengan menjawab pertanyaan seperti yang tertulis di flyer yang sudah dibagikan melalui WhatsApp group. Dan jumlah penerima hadiah di setiap sesi ibadah adalah sebanyak 3 orang. Segera kirim jawaban melalui WhatsApp dan hadiahnya akan diberikan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, itu tadi informasi gereja kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri pada malam hari ini. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau besar Tuhan Yesus. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.
El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Ya, sebelum masuk kepada doa berkat, saya ingin ya tentang khotbah tadi, saudara diberkati, Bapak Ibu, amin ya. Ya, tapi tiba-tiba tadi saya sambil dengerin, tiba-tiba ada pewahyuan gitu Bapak Ibu. Ya, selalu gitu ya Bapak Ibu, ada aja. Yang menarik bagi saya tadi adalah pada saat itu murid-murid melihat Yesus sebagai hantu. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, ketika mereka menghadapi angin sakal sebagai hantu. Tapi hanya Petrus saja yang melihat di tengah masalah itu ada peluang. Yes. Iya kan Bapak Ibu ya. Hal yang sama juga dengan kehidupan kita sekarang ini. Mungkin dunia berkata, dunia ini semakin jahat, dunia ini semakin gelap. Tapi ketika saudara berfokus kepada Tuhan, di tengah kegelapan itu juga ada peluang bagi kita. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Saudara tadi kan Petrus kan cuma dia sendiri ngelihat peluang. Yang lainnya hantu. Tuhan itu disebut hantu kan Bapak Ibu ya. Nah dari situ kita bisa belajar juga. Yes. Dunia bisa berkata apa saja, kegelapan, kekacauan, kejahatan. Tapi selama kita berfokus kepada Tuhan Yesus, tetap ada peluang bagi Amin. kita. Amin. Amin. Ada kesempatan bagi kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan ayat juga berkata di dalam Yesaya, ketika bangsa-bangsa mengalami kegelapan, ketika dunia mengalami kekelaman, terang kemuliaan Tuhan hadir turun atas kita. Yes. Maka tetap berfokus kepada Tuhan, terang Tuhan, janji Tuhan, mujizat Tuhan bisa kita alami. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin, luar biasa ya. Tadi tiba-tiba, oh iya, ini bisa juga ditambahkan untuk kita menjadi berkat. Amin Yes. Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi saudara jangan khawatir ya. Memang dunia ini nggak akan semakin baik, semakin buruk. Kenapa? Karena justru lewat semakin buruk itulah kedatangan Tuhan makin dekat. Karena harus tergenapi, dunia mengalami kegelapan, dunia mengalami bangsa-bangsa mengalami kekelaman. Pada saat itulah Tuhan turun untuk menyelamatkan kita. Yes. Jadi saudara jangan bermimpi dunia ini makin baik ya. Enggak. Makin jahat justru. Tapi disitulah kesempatan bagi kita. Tuhan akan datang kedua kalinya. Untuk menjemput kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah El Shaddai. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah praise and worship ini. Pujian dan penyembahan ini Tuhan. Kami sungguh mengalami zaman lawatan-Mu Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk terus memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Pastor Nixon Siregar, berkati juga ada Maria Tobing Tuhan, berkati mereka dalam pelayanannya semakin heran dan dahsyat untuk terus meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati hidup mereka, berkati juga keluarga mereka, berkati juga seluruh pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap kami yang hadir Tuhan. Apapun penyakit kami percaya nama Tuhan di atas nama penyakit kami. Maka ketika kami berdoa, segala penyakit kami disembuhkan. Diberkati juga usaha pekerjaan kami percaya Tuhan ketika kami mengandalkan Tuhan, perkara dahsyat kami alami. Beserta dengan Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati juga Tuhan usaha pekerjaan kami sukses berhasil. Diberkati juga Ratu Plaza ini yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Amen. Gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka apapun yang mati di kehidupan kita, undang selalu Yesus. Maka Yesus akan membuat segalanya bangkit dan Amen. hidup. Berkati juga Tuhan, Landmark juga Tuhan akan bangkit dan hidup karena telah juga mengundang ibadah gereja. Tuhan Yesus hadir, maka demikian juga apapun yang mati di Landmark akan bangkit dan Amin. hidup. Dalam nama Yesus. Karena dimanapun Yesus ada, kebangkitan dan hidup
pasti terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga Pak Joni, Ibu Lydia, Ibu Shirley, seluruhnya Tuhan, diberkati Tuhan agar juga menjadi kesaksian Yesus, agar seluruh keluarganya juga bisa suatu hari bisa dijamah Tuhan, sehingga kami bisa bersama-sama di bumi dan di surga. Dan apapun masalah yang terjadi, berkati Tuhan, berikan hikmat kepada Pak Joni dan keluarga agar juga mereka punya kesehatian, kelemah lembutan, sehingga apapun masalah semua bisa dirundingkan, semua bisa dibicarakan, sehingga bisa dapat solusi yang terbaik, yang terindah, yang menjadi berkat bagi seluruhnya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, diberkati kami semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, Presiden kami yang baru Tuhan, Jenderal Prabowo Subianto Tuhan. Berkati beliau kesehatan yang sempurna, sehingga di usianya tetap sehat untuk memimpin Indonesia. Tambah-tambahkan juga hikmat, sehingga benar-benar di bawah kepemimpinan beliau Tuhan, Indonesia masuk menjadi negara maju terbesar ekonominya keempat di dunia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dan kami ingin menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa melihat di layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Anugerahmu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku, kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerahmu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku, kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Baik, ibadah kita telah selesai. Saudara bisa bersatu sejenak. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.